katakan, yakin tangguh dan kuat dalam iman. Marilah kita berbagi cinta bagi semua saudara. Ulurkan tangan untuk semua anak, hadirkan Yesus di dunia. Serta minta akan lupa berdoa, berderma membantu orang yang miskin Bapa. Berkorban seperti Yesus Tuhan kita, dan bersaksi di seluruh dunia. Sekami Keuskupan Agung Medan, sekami Keuskupan Agung Medan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita kembali ke Minggu Gembira Keuskupan Agung Medan. Nah Kak Sertika, kira-kira hari ini Minggu Advent keberapa ya? Hari ini Minggu Advent yang ke-3 Kak Amel. Nah biasanya Minggu Advent ketiga itu biasa disebut sebagai Minggu apa Kak Sertika? Minggu Advent ketiga itu biasanya disebut Minggu Gaudete dong Kak Amel. Oh, Minggu Gaudete ya. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak arti Minggu Gaudete itu apa? Pasti tahu dong Kak Amel. Pasti tahu dong ya. Nah, benar sekali. Minggu Gaudete itu biasanya pertanda bahwa Minggu Advent kita mau berakhir adik-adik. Nah, Minggu Gaudete itu biasa disebut Minggu Bersukacitalah. Loh, kenapa disebut Minggu Bersukacita Kak Amel? Karena kita mau menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita harus bersuka cita gitu. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita mengawali Minggu Gembira kita hari ini, kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. adik-adik yang baik, untuk mengawali Minggu Gembira kita pada hari ini,
Mari kita duduk yang baik, ambil sikap hening untuk memulai dengan berdoa. Oke, demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini anak-anak-Mu tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan cinta kasih yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai minggu gembira kami pada hari ini. Kiranya sudilah Engkau memberkati kami, membuka hati kami, agar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pendamping kami dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, hormat kesaksian jadi anak Katolik. Anak-anak yang baik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca kitab suci. Duduk yang baik, ambil sikap yang baik untuk mendengar kitab suci, dan masing-masing diambil kitab sucinya ya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, diulang, Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Ibu Nels ulang sekali lagi. Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan dia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang telah mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi,
Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak. Hai. Nah, Ibu ceritakan lagi isi bacaan tadi ya. Seperti ini. Datanglah orang Yahudi, orang imam dan Lewi. Berarti imam itu orang-orang penetua gereja. Nah, datang diutus untuk menjumpai Yohanes, karena sebelumnya sudah banyak cerita tentang Yohanes. Yohanes itu yang mewartakan di gurun-gurun. Sudah dengar cerita Yohanes? Yohanes itu memakai apa? Baju dari kulit unta, dan juga tali pinggangnya apa? Tali pinggangnya terbuat dari kulit. Makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Wow, sudah banyak mendengar kabar-kabar si Yohanes itu. Jadi mereka penasaran, yang mana si Yohanes ini ya? Yang mana Yohanes Pembaptis ini ya? Diutuslah orang Yahudi dan orang Lewi datang. Mereka pergi diutus. Baru dilihat, oh itu dia si Yohanes. Kau siapa? Si Yohanes ini jujur. Oh, aku bukan Mesias. Anak-anak tahu apa itu Mesias? Ya, Mesias itu yang terurapi. Itulah salah satu nanti nama Yesus, itu Kristus. Aku bukan Mesias, katanya. Atau kalau begitu kau Nabi Elia. Anak sekalian tahu kan Nabi Elia? Nabi yang hebat, yang besar, yang pernah membangkitkan anak yang sudah mati. Sudah ya? Jadi oh bukan. Berarti engkaukah Nabi yang akan datang? Oh juga bukan. Jadi kalau begitu kau itu siapa sih? Kan? Berarti kau siapa? Datang Yohanes Pembaptis. Oh, akulah yang berseru-seru di padang gurun itu. Yang kalian dengar itu, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan. Nah, kalau begitu, kalau kau bukan Nabi yang besar yang akan datang itu, kenapa kau membaptis? Aku membaptis dengan air. Sedangkan dia yang datang itu nanti membaptis dengan Roh Kudus. Aku bukan dia. Membuka tali kasutnya saja pun aku tidak sanggup. Nah, kita lihat anak-anak yang baik. Yohanes Pembaptis ini orangnya jujur dan rendah hati. Tidak mau mengatakan, "Kaukah Yohanes?" Iya. Kenapa rupanya aku Yohanes yang membaptis itu? Dia tidak mengatakan begitu. Dia adalah rendah hati. Ibu Nels ada cerita. Ceritanya begini. Di suatu hutan hiduplah. Kalau di hutan kan banyak binatang-binatang ya, ada burung-burung. Nah, ada satu burung yang indah sekali, yang pintar terbang dengan capung. Dengan sombongnya burung ini mengatakan, "Hei capung, ayo kita lomba. Lomba terbang mengelilingi hutan ini." Secara logika itu pasti si capung kalah kan? Si capung pun terbangnya pelan-pelan. Padahal kalau burung tuh cuak dia kan. Jadi ya sudah, ayolah, kata si capung. Lombalah mereka. Lomba
burung yang indah ini tidaknya kalah kau kan, sok-sokan kau mau ikut lomba dengan aku. Terus lomba, dia sudah begitu jauh jaraknya. Ketika mau sampai finish, aduh, dia pelan-pelan saja lihatnya si capung itu belum nampak. Oh, aku akan menang. Tiba-tiba mau tiba tempat garis finishnya, ada pohon yang tumbang dan banyak ada seperti jala atau kayu-kayu yang terhalang. Jadi si burung ini tidak bisa lewat. Si capung sudah perlahan-lahan datang, dia kan, lah, nggak bisa lewat. Akhirnya dengan baik si capungnya digigitinya lah semua benang-benang yang menghalangi si burung ini lewat. Setelah digigitinya, si capung bisa lewat. Akhirnya si burung sudah mulai malu dia. Capung, terima kasih ya. Ternyata kita sampai sama tibanya di garis finish ini. Maafkan aku ya. Aku tidak akan sombong lagi. Aku rendah hatilah sejak saat ini. Itulah pengalamannya. Jadi anak-anak yang baik, pesan Injil pada kita hari ini supaya kita rendah hati, tidak sombong, dan meluruskan jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena sekarang adalah masa Advent, masa penuh penantian. Mari bersukacita dan dengan rendah hati menunggu kedatangan Sang Mesias. Oke, sampai ketemu. Salam sehat. Ingat terus menjaga protokol kesehatan dengan apa? Ya, kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang baik, ayat emas kita dalam renungan ini Yohanes bab 1 ayat 23. Luruskan jalan Tuhan. Luruskan jalan Tuhan. Terima kasih. Adik-adik yang baik, untuk menanggapi firman Tuhan yang baru kita dengarkan, marilah kita sama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, marilah kita ambil sikap yang baik untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, kami berdoa bagi pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Paus, Uskup, para pastor, serta pelayan sabdamu yang lain. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kebijaksanaan, agar mereka dapat menuntun kami umat-Mu untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Kau berkatilah mereka, Kau berikanlah mereka rezeki dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mendidik dan membiayai kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepada orang sakit.
terutama ya Tuhan bagi mereka yang terdampak sakit corona ya Tuhan. Engkau sembuhkanlah mereka, Engkau berkatilah obat yang mereka minum, agar mereka dapat lekas sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka, memberkati mereka ya Tuhan, serta jauhkan mereka dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menyatukan doa kita, marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kak, pelangi itu indah ya? Bagus sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus. Bunga-bunga di taman juga indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
dengan kakak-kakak pendamping. Nah, kali ini kita akan membuat kreativitas dengan nama celengan ayat. Nah, Apa itu Kak celengan ayat? celengan ayat adalah kumpulan ayat-ayat yang kalian masukkan ke dalam satu tempat kayak gini. Nanti ayat-ayatnya itu dipakai selama 1 bulan. Jadi dalam satu wadah kayak gini itu isinya ada 30 ayat. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi murung, atau lagi nangis gara-gara dimarahi papa atau nggak dikasih uang jajan gitu kan, kalian bisa tuh ngambil dari sini terus kalian baca. Jadi sesuai warnanya. Kalau misal kamu lagi sedih ngambil warna merah, kalau kamu lagi senang ngambil warna biru, dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Oke adik-adik, sebelum kita membuat, kita akan menyediakan bahan-bahannya. Oke, untuk bahan-bahannya, yang pertama itu adalah Alkitab. Nah, yang kedua itu kita menggunakan kertas. Nah di sini kita menggunakan kertas berwarna supaya nanti lebih menarik. Bisa menggunakan kertas jeruk ataupun kertas yang lainnya. Nah, orang kakak di sini menggunakan kertas jeruk. Nah, yang ketiga kita menggunakan penggaris itu untuk menggarisi agar rapi. Untuk selanjutnya kita menggunakan gunting dan pena. Dan terakhir kita menggunakan wadahnya. Terserah ya adik-adik mau gimana wadahnya, yang penting bisa menarik dan kita lebih senang melihatnya. Oke, untuk membuatnya kita lanjutkan. Kita mulai ya adik-adik. Pertama-tama kita ambil dulu kertas jeruknya, lalu itu kita garisi biar hasilnya tuh bagus, biar lurus, jadi nggak belok-belok nanti. Digarisi, terus sudah itu digunting. Nah, jadi kan ini udah ada satu. Terus kita sisihkan, lalu kita ambil Alkitabnya. Nah, kali ini kakak-kakak akan menggunakan ayat dari Filipi 4 ayat 6. Isinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pas banget. Ini ayatnya ini bisa adik-adik gunakan dikala adik-adik itu merasa cemas atau merasa kayak keinginanku belum tercapai di tahun ini, apa yang aku inginkan tahun ini tuh belum dapat gitu. Jadi kamu bisa membaca ayat ini nanti. Jadi kita tulis Filipi 4 ayat 6. Nah, sesudah jadi hasilnya akan kayak gini nih. Nah, gitu. Sesudah kayak gini, kertasnya itu digulung kecil-kecil gitu. Baru kita tulis ayatnya ini sebanyak 30 ayat. Kamu bisa mencari referensi ayatnya dari Google juga ya. Sesudah kamu menulis ayat-ayat tersebut, kamu bisa memasukkannya ke dalam wadah ini. Ini udah ada kakak tulis. Namanya celengan ayat harianku. Jadi ini celengan ayat harian kakak. Kamu bisa membuatnya sendiri di rumah, oke? Setelah itu kita masukkan ya adik-adik. Kakak juga udah buat beberapa. Jadi kan 30 tuh, 30. Jadi bisa kita isi. Tuh kan banyak ayat-ayat. Nah, ini dia adik-adik, namanya celengan ayat. Jadi kalau kamu lagi sedih atau lagi senang, harus ingat Tuhan ya. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari juga. Semangat. Sekian kreativitas hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, adik-adik yang baik, kita sudah berada di akhir minggu gembira kita, edisi Minggu Advent yang ketiga. Nah, sebelum kita bernyanyi bersama lagi,
kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu gembira kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman dari kakak-kakak pendamping kami. Kiranya sudilah Engkau membuka hati kami agar apa yang kami dengarkan dapat kami resapi dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati kami anak-anak-Mu, memberkati orang tua kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Nah, adik-adik di rumah tetap bersemangat ya, karena minggu depan kita akan kembali lagi bersama kakak-kakak di sini dalam Minggu Gembira Keuskupan Agung Medan. Sampai berjumpa. Bye-bye.